Balik lagi. Iya, balik lagi ke mode. Nanti di awalnya bikin bagus-bagus, ujungnya sticky, Iya. sticky man gitu ya. Nanti lempar kan. Iya. Oke. Seperti di teater, film, terus iklan. Ada saran lain? Ya kalau aku itu sih soalnya mode gratis kan. Oh iya. Kalau profil agak mahal ya kak? Iya. Imajinasi ini tuh susah nuanginnya, apa yang mau digambar, bentuknya gimana. Itu sih. Kakak seru nggak? Kalau seru, kalau stresnya tentu banyak samanya. Kalau itu iyalah dong. Iyalah. Iya. Enggak. Soalnya kalau itu wajib itu sih. basicnya kan. Iya, makanya harus sih gitu. Ya pakai nanya. Kita nanya nih. Oke. Halo Sobat Ani, balik lagi bareng kita di Kaji Animasi Kuliah Sambil Berkarir. Oke, balik lagi sama aku Christine. Seperti biasa, kita selalu ditemani oleh narasumber yang pastinya dari mahasiswa UMP dong. Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal storyboard dengan narasumber ada dua kakak ini, ada Kak Anita dan Kak Najla. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, nama saya Najla Waida. Halo, saya Anita Umar Zawitri. Kakak dari angkatan berapa sih? Kami dari angkatan 21. Ya. Sama kakak Iya, juga? Kak. Oke. Kakak ada di studio mana sih dan kakak fokus di bidang apa? Saya dari studio Fubuki, lagi fokus di bidang live art dan coloring. Kalau kakak? Kalau aku sih udah fokus di bidang desain karakter sama coloris. Oke, kita langsung aja ke materinya ya kak. Aku mulai dari pertanyaan basic dulu. Storyboard itu apa sih kak? Storyboard itu adalah suatu sketsa yang disusun secara berurutan agar mempermudah untuk pembuatan film atau suatu aksi. Gimana storyboard itu berperan penting apalagi di dunia perfilman terus juga animasi. Storyboard itu kan ibaratnya kayak penerjemah naskah. Jadi kita menerjemahkan naskah supaya lebih mudah diaplikasikan oleh orang yang akan animate atau modeling gitu. Jadi untuk ibaratnya matematika soal cerita tentu perlu diterjemahkan dalam bentuk sketsa tadi. Oh, kayak bayangan sebelum kita action aslinya gitu. Oh iya. Berarti storyboard itu penting banget ya kak, apalagi di film sama animasi tadi. Terus kalau boleh tahu fungsi storyboard ini apa sih kak di luar yang tadi itu yang bayangannya? Fungsinya banyak, lebih mempermudah. Misalnya ada adegan pertarungan gitu dibuat di awal, pertarungan pertama, kedua berurutan. Yang kedua mempermudah sesuai naskah yang dibuat untuk storyboard. Nah, tadi kan fungsi udah nih kak. Sekarang apa sih manfaat storyboard ini kak? Kalau manfaatnya sih tentu saja lebih memudahkan kan. Terus lebih mudah dalam menerjemahkan, itu kan udah diterjemahkan tadi. Storyboard itu kan nggak hanya memuat gambar atau sketsa, tapi juga bisa ditambahkan arah cahaya, arah audio apa yang digunakan dalam pembuatannya. Di sana dibuat kayak semacam buram atau apa gitu. Terus kita juga tahu bisa mengorganisir kesalahan, kita bisa meminimalisirnya. Kalau langsung dibuat, tentu kita nggak tahu apa maksudnya gitu. Oke. Nah, terus di masa sekarang ini kan industri udah akrab nih kak, pastinya dunia teknologi itu udah benar-benar meluas banget. Otomatis itu kan kerjaan apalagi animator tuh udah pindah dari yang manual, pindah ke digital gitu.
Gimana sih pandangan kakak soal pekerjaan yang ada di teknologi dari Kak Anita dulu? Kalau aku sendiri memang lebih mudah karena teknologi semakin canggih kan, lebih mudah sketsa, nggak perlu lagi hapus sana hapus sini. Tapi kalau untuk sketsa yang benar-benar kasar, aku lebih prefer ke yang kertas atau yang manual. Jadi lebih nyaman aja gitu sama yang manual kalau untuk sketsa. Kalau Kak Najla gimana? Kalau aku sih lebih sering ke digital karena udah terbiasa dan nggak bisa pakai kertas kalau pakai storyboard. Jadi lebih ke digital. Jadi kalau salah langsung kontrol Z, Iya. kontrol Z gitu ya. Kalau manual gitu agak Susah. gitu. Iya. Tapi ya tergantung orang Iya. sih ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi nih satu-satu sama kakak, pekerjaan apa yang biasanya kakak lakukan di studio kakak? Kalau aku di studio lebih fokus ke coloring sama pencahayaan. Jadi aku tuh lebih suka mainin warna apa yang cocok dengan suasana yang terjadi dalam konsep gitu. Saya kalau misalnya marah itu merah gitu ya, Kak? Iya. Kalau kakak gimana? Kalau aku biasa di bagian line art, lebih fokus ke line art. Jadi untuk mendesain karakter itu di sketsain dulu dari awal. Kalau udah betul-betul jadi baru di line art, lebih dirapiin gambarnya. Line art itu yang kayak di hitam-hitamin gitu Iya, ya? yang ditebelin. Gitu. Ini kakak pastilah udah banyak bikin storyboard yang pasti dong. Jadi gimana sih cara buat storyboard yang baik dan benar, apalagi buat sobat-sobat anime di rumah yang baru memulai? Untuk yang pertama itu harus ditentuin dulu temanya, karena tema itu paling penting untuk membuat storyboard. Terus yang kedua itu pembuatan naskah. Kalau naskah udah ditentuin, bisa lanjut ke storyboard. Kalau konsepnya nanti storyboard ini sesuai sama naskah. Kalau berbeda juga apa? Oke, berarti bisa diubah gitu. Iya, Kak? diubah. Oke, aku punya pertanyaan pribadi nih Kak. Biasanya storyboard itu diaplikasikan di mana aja sih Kak? Biasanya storyboard itu bisa diaplikasikan di mana-mana, seperti di teater, film, terus iklan, pendidikan, animasi. Itu tadi aku dengar ada dunia pendidikan gitu. Soalnya aku belum pernah dengar nih Kak, storyboard di dunia pendidikan itu gimana sih Kak? Kalau dunia pendidikan sih lumayan emang jarang didengar kan. Tapi kalau untuk apanya ada beberapa seperti menciptakan ilustrasi, menghafalkan kosakata, mempermudah teks, narasi. Jadi dan yang penting itu untuk membantu presentasi agar nggak membosankan tentunya. Yang kayak menyebutkan Iya. Tadi kita ngomongin materi dulu nih Kak, aku penasaran storyboardnya, boleh lihat nggak Kak? Boleh. Ini merupakan storyboard berjalan untuk menjadikan animasi 3D. Oh, keren ya. Ini ada part-part yang sulit nggak Kak? Ada. Ini kira-kira satu storyboard ini untuk berapa menit ya Kak? Ini untuk 1 menit. Oh, Bagian part yang susah itu mungkin di bagian yang ini. Nih, ini bikin wajahnya lumayan. lebih kompleks gitu ya Kak. Aku mau nanya nih Kak, kesulitan apa aja sih Kak dari mulai Kakak awal-awal bikin storyboard nih sampai saat ini, apa aja yang mulai dari kayak kesulitan yang biasa aja sampai yang bener-bener sulit banget, ada nggak? Ada itu
pertama kali bikin storyboard itu sulit dibikin sketsa sama frame. Sketsa itu lumayan susah, harus sesuai dengan naskah yang kita bikin, kita imajinasiin apa yang akan kita buat di storyboard itu. Kalau kakak sama aja kesulitannya. Kalau aku sih kan storyboard tuh berpikiran untuk menerjemahkannya itu benar-benar harus benar-benar kali kan. Terus yang lain belum lagi kita bikin storyboard yang perspektif. Tentu anatominya nggak sembarangan, nggak asal coretan, nanti kayak patah tulang lah dia nanti. Iya, paham. Iya, di situ sih kesulitan untuk storyboard. Kalau yang aku pribadi ya. Ya kayaknya kalau perspektif tuh emang agak susah Iya. banget ya. Jangan. Oke, selanjutnya seru nggak kak atau kayak yang biasa aja ngerjain storyboard tuh kak, atau kayak yang susah banget gitu kak, atau yang happy banget nih ngerjain storyboard gitu kak? Kalau itu sih ada serunya, ada stresnya, lebih banyak stresnya sih. Lebih banyak stresnya karena itu imajinasinya tuh susah, nuanginnya apa yang mau digambar, bentuknya gimana. Itu sih. Kakak seru nggak? Kalau seru, kalau stresnya tentu banyak sama yang tadi Kak Najla. Tapi kalau serunya tentu ada motivasinya, contohnya uang gitu kan. Iya, makanya jadi seru kan. Siapa sih nggak suka uang kan? Jadi mau mood nggak mood, kalau ada uang, let's go lah kan. Betul kak. Oke. Buat dapetin duit nih kak, dari storyboard nih, apa hal yang benar-benar kita harus tekunin supaya kita bisa bikin storyboard yang baik dan benar? Yang paling harus ditekuni itu kita harus mood gitu ngerjainnya. Mood harus sangat-sangat mood. Kalau enggak, misalnya ini kan kita nggak mood untuk gambar atau apa, itu pasti hasilnya bakal nggak sesuai apa yang kita inginkan. Itu aja kak? Kalau mood booster tuh kan sulit kan. Iya. Soalnya kalau mood awalnya di pertengahan jalan udah bagus nih, terus tiba-tiba bad mood kayak sampah. Jadi itu sih kalau untuk storyboard. Dan lagi kalau bisa sih harus sering latihan tangan, tapi tergantung mood tadi lagi. Balik lagi. Iya, balik lagi ke mood. Nanti tiba awalnya bikin bagus-bagus, ujungnya sticky, Iya. sticky man gitu ya. Nanti lempar kan. Iya. Oke. Aku punya pertanyaan pribadi lagi kak. Selama sejauh ini kakak udah tekunin di bidang storyboard. Skill storyboard kakak ini pernah nggak dibawa sampai ke olimpiade contohnya, atau lomba, atau kayak pelatihan gitu kak? Pernah dibawa untuk ke pelatihan buat animasi 3D waktu pameran animasi ke-21 kemarin. Kalau kak? Iya, untuk tim kan kemarin. Satu tim. Oh kakak satu tim ya. Kalau kalau olimpiade gitu atau lomba ada nggak? Kalau itu belum pernah sih. Untuk saat ini fokus update skill dulu gitu. Oke ya, biar lebih bagus lagi. Iya, ntar biar lebih kalau pede aja gitu. Oke. Terus apa aja harapan kakak, apalagi untuk pekerjaan yang melibatkan di bidang storyboard gitu? Gimana kak? Kalau harapan sih itu banyak kan kalau mau di bidang storyboard tuh. Harapannya sih ingin punya skill sampai update sampai mentok kan. Nah, terus tentu alat-alat, ruangan yang tenang tentunya kan. Karena perlu berpikir keras. Iya, benar. Makanya perlu ruangan yang tenang, nyaman gitu. Kayak gitu. Oke. Kita mau lanjut jawabin pertanyaan sobat Ani nih kak. Kita bakal jawabin di segmen tanya-tanya kaji animasi. Kebudayaan. Aku mau tanya-tanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari @ngangeput. Kalau pengen buat animasi 2D kayak cute girl, itu simple dan mudahnya di aplikasi apa? Kalau untuk awal-awal bisa di aplikasi kayak Ibis Paint juga bisa digambar per frame.
bisa dipakai aplikasi Flipkart Clip. Di situ lebih mudah sih pakai Flipkart Clip. Kakak ada saran lain? Ya kalau aku itu sih soalnya mode gratis kan. Oh iya. Kalau profil agak mahal ya kak? Iya. Oke, selanjutnya ada lagi dari @rian.solihin. Kayaknya @rian solihin ini agak cinta banget sama kajian animasi ya. Oke, gimana cara mengatur jumlah FPS dan timing animasi agar tidak delay atau kecepatan? Biasanya FPS standar untuk animasi umumnya digunakan 24 sampai 30 FPS. Untuk gerakan lebih halus seperti gerakan kita sendiri itu bisa memakan 60 FPS. Terus tentu aja perhitungan timing dan durasi. Timing dan durasi setiap gerakan itu kan beda-beda. Kalau timing dan ingin durasi yang halus, jadi kita tuh harus bisa mapain timingnya gitu, memperhitungkan supaya tidak ada keterlambatan, ketercepatan gitu. Terima kasih buat Rian Solihin pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada dari @r_funimation. Perbedaan konsep art dengan ilustrator apa tuh kak? Nah, ini kalau konsep art itu dia tuh harus benar-benar mempertimbangkan dari bentuk, tekstur, warna, apapun harus benar-benar detail. Sementara kalau ilustrator tuh dia nggak mikirin yang gitu-gitu, yang penting jadi udah. Gitu. Oke, thank you buat r_funimation. Selanjutnya ada dari @neza_salsa04_. Kalau mau ambil magang di bidang 2D harus bisa gambar kah kak? Kalau kayak itu iyalah dong. Iyalah. Iya. Soalnya kalau itu wajib itu sih. basicnya kan. Ya, makanya harus sih gitu. Ya pakai nanya. Kita nanya nih. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya dari @lutvia. Untuk orang yang ingin masuk animasi itu lebih worth it beli laptop dulu atau iPad kah? Kalau itu tergantung dompet masing-masing sih. Betul kak. Kalau saya ya beli iPad karena udah punya laptop. Oh, oke. Kalau menurut kakak gimana? Kalau aku sih ya laptop. Tapi kalau memori handphone udah menua, makanya kalau aku kalau ramah di kantong sih tab aja gitu. Oh, oke. Jadi kurang lebih intinya storyboard itu adalah alat yang penting dalam produksi film, animasi, dan media visual lainnya. Ini itu membantu menggambarkan urutan visual dari cerita dan memberikan panduan kepada tim produksi dengan apa? Dengan menggunakan gambar-gambar dan sketsa yang disusun sesuai naskah. Oke, segitu aja buat podcast hari ini dan pembahasan kita soal storyboard. Terima kasih buat kakak-kakak yang berkenan datang hari ini, buat Kak Anita dan Kak Najla. Dan kalau Sobat Ani di rumah punya pertanyaan, bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah ini, atau kalian juga bisa pantau di IG Animasi. Karena kita bakal menyediain kolom pertanyaan buat teman-teman semua sesuai dengan topik yang bakal kita bahas selanjutnya. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita bersama walau sedikit, karena sedikit demi sedikit menjadi bukit. Jangan lupa like, comment, and subscribe Kaji Animasi, kuliah sambil berkarir.